Faslun wal walimatu alal ursi mustahabbatun wal murad biha ta'amun yattakhadhu lil ursi. Wa qala Syafi'i tasdukul walima ala kulli da'watin li hadisi sururin wa aqalluha lil muksiri syatun walil mukilli ma tayassara. Malam menika dalu menika kita badhe bahas tentang walimah. Walimah panjenengan sudah sering menghadiri walimah atau bahkan melaksanakan walimah. Walimah niku sing paling keren walimatul ursi. Walimah manten. Musuh paling keren. Wonten walimatul khitan, walimatul hamli, walimatul waqiroh niku pindah omah. Walimatul safar, nggih. Walimatul tasmiyah. Kan kata walimah. Nah, sekarang kita ingin mengetahui walimah itu apa, pengertian walimah. Ya, walimah niku al-murad biha ta'amun yutakhadhu lil ursi. Makanan yang memang disediakan untuk mantenan, itu kan walimatul ursi. Jadi walimah itu hakikatnya makan gitu, Pak. Mayoran. Namanya walimah. Dengan mengadakan makan-makan bersama walimah. Makanya walimatul ursi itu sing bener sakjane nggih. Kados ning gedung-gedung teko mangan salaman mulai ngoten niku pancen. Ora sesuwe-suwe. Walimah suwi, ana selawatan, ana sindiran, dalah. Ana kacar kucur barang. Ya mboten napa-napa, tapi asline walimah nggih niku wong makan, sing penting mangan. Wis suwi acarane suwi mangane sak piring. Dagingnya telung pringkil lah, susah. Daging telung pringkil. Walimah itu. Lah dalam masalah walimah niki itu memang tidak khusus pada pengantin. Bisa ada walimatul khitan. Walimatul khitan apa nggih? Nek ana wong khitan disyukuri, tasakuran, makan-makan, walimatul khitan. Kemudian ada walimatul tasmiyah. Niku gadah putra usia 7 hari dipun akikoi, dipun paringi asma. Terus makan bersama. Ini berkat, itu namanya walimah. Wa tasduku wa qala Syafi'i tasdukul walimah ala kulli da'watin li hadis sururin. Jadi walimah niku menurut Imam Syafi'i adalah kullu da'watin li hadis sururin, itu mencakup undangan karena adanya kebahagiaan, kesenangan yang baru muncul. Jenengan seneng mergi naik pangkat yang ASN misalnya. Seneng mergo sawe panene lancar, walimah. Itu walimah. Jadi tasakuran namine tasakuran walimah. Ini Bu. Lah kan nggih panten walimah niku hukume sunnah. Bagi kita nggih ngoten. Mengadakan walimah niku hukume sunnah. Sing ngladakan sinten? Tiyang jaler. Mboten tiyang istri. Ya sama niku kan pun umum. Walimah niku sing meladakan justru keluarga perempuan. Padahal ning cara fikih walimah niku adalah kesunahan untuk seorang suami. Betul untuk istri. Jadi wong lanang ku nek cara mriki kata sing gandul to. Kata sing gandul. Makane nek tradisi teng Jawa Tengah, datang Tuban duka ketinggalan mboten pati wonten. Tradisi Jawa Tengah niku walimane teng istri, tapi pihak laki-laki niku memberikan sumbangan uang. Makanya mereka napa nggih nek ngelamar, terus teng Jawa Tengah niku tradisine Pak. Di samping napa lamaran sadèrènge niku wonten paningset niku ikatan. Tunangan nggih. Niku men beto macam-macam, Pak. Beto macam-macam tiyang jaler niku. Pokoke wong lanang teng Jawa Tengah sampai nikah bodone kita kata.
daerah Bluro, daerah Jeporo, bendene pindah kata. Terus disediakan satu kangge tiang estrine paling sete niku tunangan niki kangge napa? Cincin. Mungkin terus yang pakaian kare parcelan. Oh, ngoten. Tapi tidak pakai uang. Nanti lamaran itu menjelang walimah biasanya, menjelang akad 1 minggu sebelumnya. Niku betokan macam-macam, beras sak kuintal, ketan sak kuintal, brambang, bawang, lombok, kencur, laos, wae bumbu-bumbu ngoten niku betake sedanten. Sak namane garame, gula. Kangge masak dibetake, bahan-bahan mentah nanti masak dibetake. Sak tepak lho Pak ngoten. Sak tepak. Nah sing anu beto napa sing radi sugih niku beto mendo, nek sugih sapi beto. Terus sing nyalami kalih calon besane ya minimal nek sakniki niku ya 50 juta. Kangge acara walimah. Terus saestu niku. Daerah Bluro daerah anu. Terus sekian beto sapi ya. Bukan sapi. Senyalang itu. Artinya niku minangkani ganti rugine napa sumbangannya pihak laki-laki ke perempuan karena apa? Saestune kesunahan walimah niku untuk laki-laki. Mergo dilaksanakan di keluarga perempuan akhirnya dipun paringi arto, paringi blonjo napa bumbu-bumbu, ketan, walali wasabi asmain. Paringake. Segibat lagi niku teng Makassar. Teng Makassar sakjane ponakan kula niki nikah sama Makassar. Daerah Pak Yusuf Lala. Yang Makassar niku tiang jaler niku nek nikahi tiang istri niku malah semua biaya resepsi walimah ditanggung laki-laki. Meskipun dilaksanakan perempuan nanti totalan Pak, totalan belakang. Telas pinten sedanten. 1 juta diganteni 1 juta. Niku Makassar. Tur Makassar niku nek lamar mboten mboten umum kados tiyang Jawa. Dados biaya istri calon istri mulai dari dia lahir sampai nikah itu telas pinten. Biaya makan orang tua yang diberikan anaknya, biaya pendidikan. Umpamanya telase 500 juta, 500 juta diparingi lagi tebusan. Itu Makassar. Modele ngoten. Kula paham iki mergo keponakan kula pikantuk Makassar. Modele ngoten. Dadi total wong lanang niku wis biayai perempuan bahkan memberikan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya dari mulai kecil sampai dia menikah. Semoga Allah belum betul nanti tangkat mesti jawabnya gimana. Kalau betul nanti tangkat, ya mungkin nggak punya ya sak mampu deh gitu mawon. Yang jelas betul tangan kosong. Datang kosong. Nek teng tujuan enak wong lanang dilamar dhewe yo, dilamar sik malah ya. Tiang jelen dilamar, sing estri sing lamar. Sing lanang cuma balesi paling-paling ngopo gemblong, ketan salah, kucur. Niku model. Ade wong aku mikir dadi wong lanang Tuban ku enak. Dadi wong lanang Tuban enak. Sing Jawa Tengah loro nih, Betawi loro. Temone Mekah, Pak. Arab. Orang laki-laki itu kalau mau menikah dengan perempuan di Arab sana itu harus sedia rumah sudah harus ada, mobil sudah harus ada, rumah sak perangkatnya pun. Dengan kain ngerong Arab berkiring nganggur, lagi kiring nganggur gaji itu nikah ini. Harus menyediakan rumah full sak perangkatnya, mobil, mahar gitu kata. Ya Allah, mau enak wong Tuban. Alhamdulillah jangan syukur jadi wong Tuban. Ngirit murah meriah. Gimana wong Tuban ini? Murah meriah. Jadi kan nikah kalau tiang istri Tuban. Jadi nanti nyumbang kayak waliman bagi istri jenengan. Jemarin. Maringi arto kangge calon mertuane jenengan kangge acara resepsi. Boten paling tenun Bu. Boten tak. Sane wong pokoke enak batin Tuban syukur jenengan
Lah dadi wong Arab yo umur 50 tahun ora bakal iso nikah jenengan ora di omah. Ya walimah itu memang kesunahan untuk laki-laki. Lalu batasan walimah teng mriki didhawuhaken wa aqalluha lil muksir syatun. Minimal bagi orang yang kaya, muksir itu kaya, punya harta banyak, itu minimal nyembelih wedhus tunggal. Ini sugih walimah itu ndok karo dadar ceplok kerupuk lambe atur walam ya cem. Wong sugih iku nek walimah kudu sing top no. Iki minimal pedus minimal iki. Maksimal lho terserah jenengan. Nek sugih yo ora boten napa-napa niati sedekah kangge manganten kekalih kok. Bancai cara wong Jawa nu bancai. Bancai. Jadi minimal 1 ekor kambing bagi orang kaya. Walil mukilli ma tayassar. Minimal bagi orang yang miskin sak kuwate. Ora usah maksa. Ora duwe ora usah maksa utang-utang ning bank tuku sapi bareng lah apa. Nyageno buan anjingan. Ya ora cocok no, Pak. Kadang-kadang mau desa-desa itu ngoten niku. Dia bikin walimah walaupun dia itu tidak mampu. Walimah nekano elektron, sindiran, buat besar, dilamu utang, nyageno anjingan. Bareng anjingannya untuk cuma 10 juta. Gembayar iki entek, sono entek wis kukut. Bar walimah yo bar mantu yo dadi wong kirimane. Kayak sugih. Iki itu. Jadi semampunya, mantanya sore itu semampunya. Mampunya jenengan nopo. Sing penting ono walimahan. Jadi umpamane nggih jenengan mantu terus jenengan gadah harta cuma 1 juta. Ya wong 1 juta yang undang sithik mung cilik-cilikan wae tonggo separo no wae. Tukono ayam sitok, engkung manakipan beres mun. Kemawon ora usah nek ana terapi gudi-gudi no apa-apa utang ning bank lah. Ajur ya, betul sangat mata ya sero pokoknya iki. Pelaksanaan walimatul ursi, walimah ursi, walimah khitan itu sunnah. Tetapi mendatangi undangan walimatul ursi hukumnya wajib. Jenengan diundang walimah tetanggi rencang wajib penghadiri. Wal ijabatu ilaiha ay walimatul ursi wajibatun. Mendatangi undangan walimah manten niku wajib. Jadi dengan mboten nonton undur datang. Wajibatun. Ay fardhu ainin fil aslah. Sing penting hadir Pak, nglegakno sing ngundang. Legakno sing ngundang. Tapi ma'ame jenengan kalau sudah sampai di acara walimah, apakah wajib makan? Tidak. Wal aklu minha la yajibu. Memakan suguhan pada waktu walimah itu tidak wajib. Umpama jenengan boten dahar disuguhi napa jenenge biasanya becek sapi atau rawon, mergo jenengan gak mam daging, nembe tarak boten jenengan dahar, boten napa-napa, boten dosa. Mergo sing wajib ku nekani tok. Anjinge pripun? Nek cara fikih ora ana istilah anjing-anjing, sing penting teko. Cara fikih ngono asline ngoten, Pak. Tapi niki pun sudah ada tradisi. Jenengan nek ora duwe anjingan ameh teko ya ora gedhet. Wis dirasani umum. Teko mangan tok amplope kosong. Wis dirasani fitnah. Betul wajib. Anjingan betul wajib. Ini ku hadir wajib. Dengan betul anjing betul nopo-nopo. Cuma ning tradisi di daerah kita, nek ora anjing ya isin. Ya. Makane isin. Asline betul wajib, Pak. Lah saniki umpama jenengan nekat teko matur ngapunten mboten gadah harta kula iki.
Nek mentolo ngoten mboten napa-napa. Sing penting teko. Mboten nonton lho? Nah, nggih mboten wonten. Lah nek jenengan isin berarti termasuk mundur. Wah, aku ora duwe ora diajeng ame teko undangan walimah sungkan. Nanti wonten mawon uzure orang bisa tidak menghadiri walimah. Wonten uzure. Wajibatun. Selain walimatul ursi, selain walimatul manten ya, sing wali manten menghadiri wajib. Selain walimah nganten hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Dengan diundang walimatul khitan, ora teko mboten napa-napa. Gak dosa. Tapi nek walimatul nganten niki hukume wajib. Nah, wajib niki kalau memang tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Wa inna ma tajibu dakwah li walimatil ursi au tusannu li ghariya bi syarti alla yahussad da'i al aghniya bil dakwah bal yad'uhum wal fuqara au yad'uhum fil yaumil awal fa in awama salasata ayyamin lam tajib al ijabah fil yaumis sani. Walimah ini ku wajib kita datangi, undangan walimah wajib kita hadiri. Kalau walimah itu tidak dispesifikkan, dikhususkan untuk orang-orang kaya. Kamu ngerti Pak? Walimah spesial untuk orang kaya. Ngerti? Sing diundang wong kaya-kaya tok, konglomerat. Jenengan di konglomerat atau konjone wong melarat. Sedang konglomerat mawon. Ya Allah. Wa inna ma tajibu da'wat lil walimatil kursi aw tusannu li ghariya bi syarti alla yahussad da'i al-aghniya bid da'wah bal yad'uhum wal fuqara. Nek spesial hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya, kita tidak wajib hadir. Ya. Tetapi kalau itu diumumkan ya orang kaya, orang miskin diundang semua, kita wajib hadir. Anjing mau tenangan. Nah anjing piye, Pak? Mengke wonten bahasan. Jadi harus walimah itu diumumkan. Nah kadang ada orang itu melaksanakan walimah sama 3 hari. Tidak hanya 1 hari. Kok kaya itu sih Pak? 3 hari. Nah itu jenengan hanya kewajiban datang yang hari pertama tok. Karena hari pertama tidak bisa, ya hari kedua. Hari kedua nggak bisa, hari ketiga. Nah syarat wajibnya walimah lagi, tidak ada kemungkaran di dalam walimah tersebut. Umpami jenengan diundang walimah manten, terus sing ngundang pada walimah itu nekakno sindir atau biduan sing buka aurat. Semene Pak. Roke anake dinggo CTK dadi mepet semene. You can see ya. You can see. Kalau seperti ini kita ada wajib hadir, Pak. Kita gak wajib hadir. Kalau di acara resepsi, acara walimah itu terdapat kemungkaran, terdapat kemaksiatan, bagi kita tidak wajib hadir. Paham ya? Atau di acara walimah tersebut terdapat orang-orang yang kalau kita datang, mereka akan memusuhi kita, akan menghina kita misalnya. Tidak wajib hadir. Udzur termasuk. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan wajibnya menghadiri walimah. Minha ayyakuna da'i musliman falau kana kafiron lam tutlab ijabatu. Syarat lagi kita wajib mendatangi walimah kalau yang mengundang
Yang mengadakan acara walimah itu orang Islam. Nek non Muslim kita tidak ada kewajiban untuk hadir. Hadir monggo, tidak ada masalah. Bagaimana kalau walimahnya di gereja? Kalau walimah di gereja sementara di situ ada ritual semacam misa, kita tidak boleh hadir. Orang Muslim masuk gereja itu tidak apa-apa, Pak, asalkan satu, hanya sekedar masuk delok-delok tok. Tidak ada tujuan untuk mengikuti ritual. Nek ada tujuan, ada ritualnya, semisal di gereja di situ ada ritual misa, ada penyembahan, ada sembahyang cara wong Kristen. Kita masuk tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada kegiatan ritual di situ, kita tidak mengikuti ritual, kita segera masuk delok-delok, tidak apa-apa. Betul apa-apa. Hanya masuk tol, Pak. Dan itu 4 mazhab. Nama Syafi'i, Maliki, Hambali. Cuma dalam mazhab Syafi'i masih ada qaid batasan selama di gereja itu tidak ada gambar-gambar yang haram. Surah 3 dimensi. Nah ini mutlak, tidak hanya gereja saja, rumah pun seperti itu. Tapi pendapat ini kan masih khilaf. Jadi bukan karena tempat ibadahnya, tapi karena ada gambar-gambar 3 dimensi ini. Datang gereja mesti wonten, Pak. Yesus ini. Jadi masuk di gereja selama tidak ada ritual dan kita tidak khawatir condong ke agama mereka, aman, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau khawatir, kok aku condong, kok aku terdadekno membenarkan ajaran mereka, jangan masuk. Jangan masuk, nekat masuk sampai dengan memuji Yesus misalnya, tidak boleh, haram guys. Bisa-bisa syirik kalau sampai membenarkan keyakinan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, menghadiri acara walimah, kalau yang melaksanakan itu non-muslim, kita boleh datang, boleh tidak. Ini termasuk. Wa minha ayyakunal mad'u musliman aydan fala tajibu al ijabah ala kafirin. Nah saniki sing ayakunal mad'u musliman aydan fala tajibul ijabah ala kafirin. Wong sing kebalikane wong kafir, ya wong kafir diundang wong Islam, wong kafir ya padha ra wajib. Wong kafir maklum kebalikannya. Wa minna ayyakuna da'i mutlaqat tasarrufi. Kemudian syaratnya lagi, orang yang mengundang itu orang yang sudah dewasa, pikirannya normal, jadi dia bisa mentasarufkan harta secara baik, bukan orang-orang yang tidak mutlaqat tasarruf. Tidak mutlaqat tasarruf itu artinya orang itu bodoh. Safi dalam Islam itu, safi itu maksudnya adalah dia menggambur-gamburkan harta, tidak bisa mengelola, memanage pengeluaran dengan baik. Itu namanya safi. Jadi pas duwe TV nang omah tuku TV 10, iku jenenge safi, goblok. Ora iso mentasarufkan uang. Ngopo TV 10? Keluargane cuma 3, sepeda motor 5, ngopo? Iku jenenge safi, goblok. Cara fikih safi. Mubadirno harta tabdir. Lapo tak akeh-akehan. Sing penting cukup wis beda wong penghunine loro ya loro, aja sampai 10. Ora butuh ontel tuku sepeda ontel sampai 5. Nggo koleksi nggo pajangan tok niki namanya safe, wong goblok iki. Tabdzirul mal, memubazirkan harta. Orang-orang kayak gini, kalau mengundang walimah, kita tidak wajib mendatangi. Boleh datang, boleh tidak. Membuat takdir. Termasuk nanti kalau tidak wajib datangi kalau yang mengundang kita itu adalah mahjur alaih.
Majur alaih itu ya tadi seperti orang yang safeh, anak kecil yang belum bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga ana walimah cacili. Nah, ini kita tidak wajib datang. Karena anak kecil tidak bisa mengelola pengeluaran keuangan secara baik. Jadi banyak sekali sebetulnya halangan-halangan yang menyebabkan orang tidak wajib menghadiri walimah. Prinsipnya kita menghadiri walimah itu dihukumi wajib kalau kita nyaman dengan walimah tersebut. Kita datang tidak ada kemaksiatan, kita datang tidak ada orang yang menyakiti kita, tidak ada orang yang memusuhi kita. Kadang yang namanya manusia itu pasti ada yang memusuhi. Kalau di situ kita datang di walimah ada yang memusuhi kita, mending kita tidak usah datang. Mending kita tidak usah datang. Nah, terkait anjing tadi Pak, anjing itu pernah dibahas di dalam Basul Masail. Anjingan itu, apakah anjingan itu termasuk utang piutang? Jawabnya tidak. Tetapi ada praktek yang anjing itu model utang Pak. Saya setuju, nonton di suatu daerah dicatat panjenengan. Pak Mukri buah 100.000, Pak Iki buah 500.000. Nanti ketika jenengan punya hajat harus dikembalikan. Kenapa betul? Sing anjing dicatat, aku nyumbang Pak Mas Juni ke 500.000. Mas Juni ngitana putrane tak sumbang 500.000. Begitu saya itu mengitankan anak saya misalnya, Mas Joni kok buah ning aku, anjing ning kula cuma 200.000. Kadang dituntut Pak, diminta kembali. Ada itu di daerah itu. Aku dhisik iku nganjing sampai 500, sampai kok anjing aku 200. Niku enten, dicatet Pak. Lho nggih saestu. Teng daerah Lamongan iki wonten daerah dusun-dusun niku. Nek nyumbang teng gawe itu luar biasa, Pak. Kayak butuh apa? Gula. Dicatet tapi ketake seneng wis digawe. Untuk sumbangan gula sak kuintal. Untuk sumbangan beras sak kuintal. Tapi ku dicateti sama yang nyumbang itu. Jadi jenengan bakalnya balekno. Jenenge utang ning ngene iku wis walaupun data sikhatnya itu bi makna den. Mergo apa? Mereka memberikan itu tujuannya agar nanti dikembalikan ketika dia punya gawe. Itu loh. Tapi ini orang-orang tradisi kok orang catat-catatan kok gitu. Nggak utang, aslinya memang nggak utang, sumbangan itu, sumbangan aslinya. Tapi ada di beberapa daerah itu yang modelnya dicateti dengan tujuan nanti dia mengembalikan uang sebesar itu. Gampangannya nyelengi. Asing susah ini pun anak emosi tok, sing disumbang iku anak telu. Saya nyumbang Mas Joni ini telu. Mas Joni kan nanti mantu 3 kali. Lah aku mantu kok pisah. Setiap saya nyumbang Mas Joni 500 misalnya, 1.500.000. Nah Mas Joni, karena saya cuma gawinnya sekali, dia nyumbang 500, kan torok aku. Ini udah dihitung utang piutang loh Pak. Makanya ndak usah kita itu meniru model-model kayak daerah-daerah yang tadi dicatetin. Ndak usah. Kita ikhlas saja lah nyumbang ya nyumbang, nggak usah dicatetin. Ketika nanti kita punya gawe yang kita sumbang 500 ternyata anjing ning awake 200 ya wis ora mesti gugat. Kondisi tak anjing 500 saiki timbang 200. Mboten usah gugat model kayak gitu, mboten usah. Nah itu masalah walimatul ursi. Selain walimatul ursi, ketika kita diundang itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Walimatul ursi wajib selama tidak ada udzur, tidak ada halangan-halangan yang menghalangi kita untuk hadir. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bab lain selain walimah, barangkali ada yang bertanya, panjenengan yang mau tanya tentang walimah. Bab nanti ada bab lagi, masih banyak Pak babnya ini tentang kosem kalau nusus. Ini bagiannya ngomong sing napa sih ini payah-payah kan ngoten iki. Bahas tentang ini walimah, monggo.
Tidak diundang tapi hadir. Mau tahu saya. Merombol saya pakai. Tataful dalam bahasa fikih tataful. Ini udah boleh Pak. Ketika kita diundang, enggak diundang, jangan hadir. Tataful namanya itu. Sebab bisa jadi mereka dari itu terhadap kedatangan kita. Ngenteng-ngenteng makan barang. Nggih. Tataful namanya. Tataful dalam fikih itu hukumnya haram. Kecuali kalau kita yakin dia ridho. Meskipun tidak undang kita, tapi dia ridho. Misalnya, saya sama Mas Joni. Mas Joni nggak undang saya lagi gitar. Saya kan tidak akrab dengan Mas Joni. Saya pasti punya husnudzon. Ah, Mas Joni paling lali orang. Lali mbok keslip nanti undangane mbok saking bimbingnya pe karena wali mau ngiling-ngiling nama-nama itu kadang-kadang sulit. Nah, kita khusus saja kita datang anjing lah. Mengucapkan tahniah, selamat Mas Joni dengan telah mantu. Kalau nyalami salam tempel. Mantan itu enggak pernah apa-apa. Kalau kita yakin bahwa yang melaksanakan walimah itu ridho atas kehadiran kita, senang atas kehadiran kita. Kalau kita yakin seperti itu, ada zon kuat, persangkaan kuat. Tapi nek jadi persangkaan kalau ngono ya ampun Pak. Murah-murah teko. Kadang-kadang ya wongnya orang undang jenengan paling gak ngundang, gak seneng. Kali itu nggak ngundang. Misalkan ngundang tapi kita nitip amplopnya aja gitu. Saya diundang, kita nitip amplop. Yang wajib itu kan datangnya, bukan amplopnya. Selama kita tidak ada udzur, ya datanglah. Kalau ada udzur, ya tidak titip tidak apa-apa, karena ada udzur. Semisal jenengan kerja di PLTU pada jam kerja dapat undangan walimah, ini kan udzur namanya. Tidak bisa hadir karena pas waktu kerja. Jenengan titip tidak apa-apa. Tapi titip itu bukan berarti sama nilainya sama dengan kehadiran jenengan, enggak. Titip jenengan itu minangkani sedekah jenengan ning yang punya kerja, yang punya gawe. Kalau punya wakil seperti saya punya bahar gitu, saya tidak Tidak apa-apa Pak. Diwakilkan tidak apa-apa. Itu tadi selama ada udzur. Nek ada udzur, ya jenengan datang sendiri. Pokoknya diundang jenengan. Kadang orang itu kan senang merasa terhormat yang jenengan hadiri. Wah Mas Joni datang ke saya, alhamdulillah saya orang kayak gini dihadiri Mas Joni, sebuah kehormatan besar bagi saya. Beda kalau diwakilkan anaknya. Kurang ajar tak undang, malah anak yang teko. Aku orang butuh anak, butuh penghormatan dari bapaknya. Kan gitu. Makanya kalau kita itu tidak ada udzur, datanglah. Aja. Anak kita itu belum tentu sama dengan kita di hadapan orang yang undang. Kadang merasa dilecehkan. Kadang greget ngomong. Kalau mawon misalnya undang-undang, ada yang senengani bocah cilik, diwakilkan bocah cilik greget iki. Dan orangnya sibuk, saya maklumi. Nek gak sibuk, tengok-tengok ngomong aneh kon teko, kan pelecehan namanya itu. Cilik jane kelas 4 tuh kan manggil itu kondangan barang itu enggak. Loh. Report. Nah, itu. Artinya kan yang mewakili itu orang-orang yang sudah layak mewakili. Kadang-kadang sekarang banyak diwakili anak kecil. Ya kan banyak tuh kondangan. Itu sebetulnya tidak baik lah. Selama kita itu tidak ada udzur ya, kita upayakan datang. Masuk makin kasih di sini. Ngoten niku yo saake sing ngundang. Merasa apa ya? Dia tidak dihormati. Apalagi nek urusan tahlil-tahlil ngoten niku. Cah cilik ora paham tahlil, tengok-tengok tok teko mangan wis mulai. Kadang-kadang kan ya membikin yang undang itu kurang enak. Ingin mereka ngundang itu merasa dihormati kalau datang sendiri. Doanya orang yang sudah dewasa di mana dia sudah bisa doa dengan baik dengan orang yang tidak bisa doa dengan baik itu beda. Gini jadi waktu tidak apa-apa selama memang kita ada udzur. Selama tidak ada udzur, ya datang sendiri, datang. Nah, suguhan walimah nih Bapak, kecuali yang rentengan itu ya.
Suguhan walimah itu adalah suguhan itu tidak boleh dibawa pulang, Pak. Kecuali yang sudah ada tasnya itu diberikan jenengan, itu enggak. Itu memang diberikan untuk dibawa pulang. Tapi yang di piring-piring di meja itu suguhan, Pak, itu. Itu kan kamu ngene. Gak olah. Wah, ana duku dah. Ah, boleh itu suguhan itu. Ya. Jadi maksudnya tuan rumah itu dimakan di situ. Mana duku cipok. Ini suguhan. Oh, juga suguhan apa rames aku suara kebungkus. Kok mulai. Ya kalau orangnya itu enggak apa-apa izin. Nyuwun sewu Pak, kalau bungkus ya nggih mboten napa-napa nek mantun jenengan. Tapi jangan diam-diam. Itu juga. Mertamu betul Pak, mertamu sama dengan mertamu itu. Mertamu itu aja sampai jenengan disuguhi atau saiki do mulai napa. Betul jangan izin. Nyuwun sewu kula nyuwun iki nggih. Kula nate biasa dengan lencang. Basi pisang rojo. Kula remen pisang rojo. Aku tak gawane pisang rojo monggo, mesti monggo. Seneng malah. Tapi nek ora ngomong protes sik ngene. Lan nate, Pak. Nate rencang kula niku mboten. Ya ini di pondok. Mertamu di rumahnya teman orang tuanya. Ono napa sire pisang seneng digundul ning sarung. Pas pamen ceblok lho kena. Sarunge napa gedenge ceblok bundelan. Gimana? Jangan biasanya kan buahnya batu. Sama, salah. Mesti penting itu Pak. Suguhan itu aslinya hanya boleh dimakan di situ. Tetapi misalnya kita bawa pulang dan yang punya hajat itu ngerti serta ridho, tidak ada masalah. Seperti sudah tradisi, Pak. Tradisi. Terus tradisi umumnya yang kondangan boten-boten. Kalau ini kadang-kadang heran loh yang. Terus dikit berkat kalau suguhan jadi tomambayi macam-macam. Tetapi betul apa-apa. Kalau yang punya rumah memberikan ridho, tidak ada masalah. G. Dalile an-nadzifatu minal iman. Resike. An-nadzifatu minal iman. Resike jajan iki lho. Kan iman-iman negatif resi maksudnya ngono. Terus dipeno kan iman-iman. Tapi jangan begitulah, ya izin tetap izin. Kalau tuan rumah karena itu suguhan. Jangan sampai kita ndak izin. Pak, nyuwun sewu ngene. Oh, monggo. Diputus. Nah, mboten napa-napa. Ora izin ora apa-apa itu. Tes ini. Dalam tapi nyuwun sewu wonten Pak tradisi ngoten niku, teng rapat-rapat niku wonten wong tuan rumah wis maklum wis terbiasa, wis tradisi. Mboten napa-napa wis tradisi. Terus umum artinya sing penting ada ridho dari orang yang menyuguhi. Karena suguhan itu hanya ibah dan bisa dimakan di tempat di mana dia disuguhi tersebut. Nah, dia dibawa pulang. Mana males nanti. Walimah kan wajib, tapi tidak hadir tapi mendapat dosa. Nggih, wan di sini wajib itu kan nek gak dilakoni dosa, Pak. Kecuali wau wonten udzur. Itu walimah. Nggih. Walaupun itu walimah. Undang biasa. Tasabur atau walimah. Wali sing wajib itu walimatul ursi, Pak, manten. Selain manten hanya sunnah. Jadi wajib menghadiri walimah itu dalam tanda kutip walimatul ursi, walimah manten. Kalau ndak walimah manten sunnah hukumnya. Jenengan diundang tonggo walimatul khitan, walimatul hamli, walimatul tasmiyah, walimatul safar niku sunnah. Nekani niku sunnah begini. Umpama mboten jenengan begini mboten napa-napa. Tapi nek walimatul ursi wajib. Sing walimatul manten nggih dosa. Kecuali tadi ada uzur-uzur tadi. Pas waktu itu loh Pak, saya di tangan, saya pas waktu kan apa itu? Biasanya kan amplop. Pas waktu itu saya nggak punya uang, jadi saya suka tidak
Nah, tadi kan saya sebutkan kalau memang tradisi di daerah kita itu sengene nekani manten wis talazum wis mesti kudu nggawa amplop. Nek ora nggawa amplop ya mesti didadekne rasa-rasa. Teko mangan tok bar mulih mesti dadenane rasa-rasa. Utawa pun jenengan anu ya mungkin wong sing sohibul hajat itu tahu langsung kan tidak mungkin. Nanti kan dilihat amplopnya ketika dibuka kotak. Pak mau teko kok ora amplope namane Pak. Berarti ramang ora anjing misale ngoten. Misale ngoten. Lah itu kan dadi ndadosake fitnah. Nah kalau nggak seperti itu ya mending kita tidak usah datang. Kecuali jenengan mani tenang-tenangan. Ngapunten Pak, kula nggih dugi mboten gede arta ngapunten datang. Boten saged anjing jenengan. Umpame ngoten. Umpami lho, nek wani. Nek ora wani ya mending boten usah dugi yo. Ya sepuro alasan sing sae ngapunten boten saged dugi. Mboten uzur mboten mawon mboten tekap. Tapi biasanya wong dusun niku mbok piye wae tetep dugi, Pak. Mbok diutang-utangno piye tetep dugi. Nggih. Sungkan lho, Pak. Nggih. Wonten kula iku nate buka amplop anjingan, tapi mboten kula. Dene bapak ngoten niku. Iku ana sing 5.000 sayo sakake to, Pak ya. Paling dia itu memaksakan diri untuk datang, orang di duit ya sekitar 5.000. Yang penting lebih amplop. Tapi tidak diberi nama. Siapa? Tidak diberi 5.000. Betul males nanti. Kalau yang duduk itu, Betul? yang resepsi duduk yang dikatakan wali matur itu yang mana yang duduk main apa yang duduk ini? Wali mana? Ya, kan ada dua kan kita diundang itu wali matur malam apa? Atau nanti resepsinya duduk itu yang mana yang dikatakan? Walimah itu sing penting adalah tasakuran mayoran. Kalau tadi dijelaskan, kadang orang itu melaksanakan walimah 3 hari. Ya. Sing ini dikhususkan untuk pejabat, sing hari kedua dikhususkan untuk tetangga, sing hari ketiga dikhususkan untuk family, misalnya gitu. Dan jenengan diundang yang hari keberapa? Kalau jenengan misalnya kategori family hari ketiga, ya datangnya hari ketiga. Kalau jenengan diundang di hari pertama, ya jenengan di hari pertama. Karena sudah ada pengelompokan, modelnya wong saiki kan ngoten. Kecuali hari pertama jenengan nggak bisa datang, jenengan datang hari kedua, tidak ada masalah. Tapi kan di undangan itu kan ada resepsi sama Akad nikah. Dan jenengan diundang apa? Resepsi atau akad nikah? Kan satu undangan itu kan Enggak, biasanya kan ada mengharap panjenengan kehadiran pada resepsi pernikahan anak kami. Tapi yang diterangkan akad nikah itu hanya ikhbar, memberikan kabar akad nikahnya jam sekian. Tapi undangannya kan di sampingnya kan ada itu, ditentukan resepsi putra kami, kan itu. Yang jenengan diundang kedua-duanya ya, saya ngapain tekani loro-loro nih. Kadang-kadang ada sekolah di atau 2 kali akad mungkin dengan khutbah nikah, mungkin dengan bagian jadi saksi dengan doa. Resepsi diundang juga. Itu ya kita hadir dua-duanya. Kalau di kampung istri saya itu ya undangan itu tidak pernah diundang. Tapi kalau kita begitu mendengar ada hajat, Duduk. kita kewajiban hadir. Gitu. Oh, okay. Tidak pernah ada undangan, Tidak ada. meskipun manten. Iya. Tapi kalau tidak datang itu gimana ya? Ya sebetulnya kalau itu tidak diundang ya tidak wajib Pak. Tidak ada undangan loh. Tapi hadir tidak apa-apa karena ada tradisi kayak gitu. Tapi mereka sangat mengharapkan kehadiran kita. Walaupun mereka tidak mengundang. Karena mungkin pernah hadir di acara kita. Tradisi seperti misalnya dia dengan baca itu kan. Ada acara itu. Saya tidak pernah diundang, tapi sudah tahu itu. Masalahnya saya itu wajib harus datang lah. Kalau tidak datang nanti diterita gitu. Jadi nolak fitnah baik-baik. Jadi kalau kita mengikuti aturan fikih itu sehingga undangan itu ya harus ada kata-kata jenengan diundang.
Nah, adapun tradisi semacam itu, ya nggak apa-apa lah kita ikuti. Kita ikuti tidak apa-apa. Kalau sekiranya kita tidak datang akan menimbulkan fitnah, ya kita datang. Gitu. Fitnah itu maksudnya gini loh Pak. Jangan nggak datang dirasani wong akeh. Melete. Bahasa iki ganggu jaket rompi wae. Gak gelem nekani aku. Yo, aku wong Ino, yo wong aku nanti jabatan. Kayak ngono saiki dicari wae. Gaya. Ini namanya fitnah. Nah, model-model kayak gini itu harus kita tolak. Kita redam. Dengan apa? Kehadiran kita. Sesuatu yang asalnya tidak wajib itu bisa wajib ketika dengan tujuan menolak fitnah. Mergo nek kita tidak hadir akan muncul sebuah fitnah. Rasan-rasan nih mau. Betul. Boten malih sing tanglet.